Mungkin sebelumnya beberapa orang menganggap bahwa TikTok merupakan media sosial yang nggak penting. Nah, kalau dulu tuh kalau misalnya kita download TikTok kayaknya kesannya alay. Ya. Kalau minjemnya kayak puluhan ribu, pada saat jajan ternyata ratusan ribu gitu. Nah, akhirnya ada nih beberapa brand atau tempat restoran yang kemudian men-DM gitu. Karena kita konten kreator baru lah ya, maksudnya kayak waduh udah kayak DM for business gitu ya. Kayaknya gimana gitu ya, karena ngerasa masih ada yang lebih banyak gitu daripada kita gitu. Oke, tadi kan kita udah bahas nih dari awal mula gimana perjalanannya Meli Amalia Yasmin nih sebagai seorang TikTok konten kreator. Akunnya Meli Yasmin ya tadi. Nah, sekarang aku mau nanya, kalau untuk suka dukanya ada nggak sih? Sukanya dulu deh. Oke, sukanya adalah ketika kalian belum pernah mencoba sesuatu hal yang baru. Kalau menjadi konten kreator pasti ada sesuatu hal yang baru yang kita coba gitu. Contohnya adalah aku ini adalah konten kreator di bidang kuliner gitu ya. Enaknya yaitu ketika dulu misalnya pengen makan apa gitu ya, akhirnya ketika menjadi seorang konten kreator kesampean dan malah gratis gitu kan, secara cuma-cuma. Dibayar lagi. Nah, dibayar lagi kan. Nah, itu udah plus banget gitu ya, sukanya tuh. Nah, yang kedua adalah yaitu karena harus mereview gitu ya, restoran ini, restoran baru, kita juga punya banyak informasi baru gitu tentang tempat-tempat, bisa jadi referensi buat teman-teman semua kayak gitu. Jadi lebih up to date lah ya. Yes, jadi lebih up to date. Nah, yang ketiga adalah punya relasi. Nah, gitu. Relasinya apa aja sih? Nah, relasinya bisa berupa owner restoran. Jadi punya kenalan owner ya gitu kan. Jadi kita bisa sharing juga, sharing bisnisnya juga gitu kan, seperti apa, dan juga punya relasi sesama konten kreator lain gitu. Jadi kalau misalnya konten kita udah naik gitu ya, kita udah lumayan lah ya punya beberapa ribu followers. Nah, mungkin nanti ada beberapa di antaranya ada influencer atau konten kreator lain yang memfollow gitu. Nah, di mana jadi bisa sharing gitu ya. Nah, itu dia. Jadi kita punya relasi antar konten kreator yang lain, apalagi sesama satu bidang gitu ya. Kadang topiknya sama gitu. Oh, pernah nge-review ini gitu, gimana? Jadi bisa sharing pengalaman lah kayak gimana. Kalau collab gimana nih? Pernah nggak collab sama sesama influencer di bidang kuliner gitu? Kalau aku pribadi sih kalau collab pernah di satu event aja sih. Jadi si ownernya tuh kayak mengundang beberapa konten kreator kuliner di satu event gitu, secara pembukaan aja gitu. Tapi kalau misalnya collab secara pribadi sih enggak gitu. Tapi kalau misalnya nge-review bareng-bareng di satu kesempatan itu lumayan sering gitu. Nah, itu dia keuntungannya adalah sukanya yaitu mendapatkan relasi berupa konten kreator lain ataupun owner bisnis itu sih. Jadi sukanya ya lumayan banyak lah. Nah, yang keempat adalah punya penghasilan lebih yang lumayan. Dari mana? Yaitu tadi dari endorsement. Kalau tadi kita udah bahas kalau misalnya kita bisa buka endorsement ketika kita menjadi seorang konten kreator. Tapi balik lagi harus bisa ngukur nih sobat luar sekolah semua. Kalau misalnya pengen jadi konten kreator yang udah buka endorsement, balik lagi followersnya udah banyak atau belum, engagementnya udah lumayan atau belum. Karena balik lagi kita punya tanggung jawab untuk mempromosikan brand-brand ataupun restoran gitu yang sudah memiliki kepercayaan kepada kita. Nah, kalau misalnya belum terlalu gitu ya, boleh kita open barter dulu aja deh gitu. Nah, ada lagi nih yang perlu aku singgung, bisa juga dengan cara apa? Affiliate. Oh ya, sekarang lagi musim ya TikTok affiliate. Lagi musim banget. Affiliate itu gimana sih sistemnya? Kenapa kita bisa dapat penghasilan dari situ? Yaitu tadi affiliate itu bisa dapat komisi. Jadi istilahnya kita mendapatkan penjualan dari hasil konten kita. Nah, maka dari itu kita membuat konten-konten yang bisa dapat menjual produk tersebut dan akhirnya kita dapat komisi dari situ. Sekian persen dari harga barang atau produk yang kita promosikan. Betul banget. Nah, itu bisa biasanya 10% ataupun 5%. Kan lumayan ya. Kalau misalnya konten itu viral, wah itu lumayan banget. Ada sih satu pengalaman pada saat aku membuat konten itu tuh bakso aci. Bayangin bakso aci tuh lagi promo, harganya 1.000. Wow, 1.000 rupiah nih. Kalau misalnya nominal, aduh komisinya berapa ya? Ternyata pada saat viral 60.000 orang yang melihat gitu dan banyak ternyata yang membelinya. Wah, komisinya lumayan sekitar 2-3 juta pada saat itu. Padahal bakso acinya harganya 1.000, tapi karena 60.000 orang yang view-nya, yang mengunjungi ngeklik ya itu. Iya, kayaknya ngeklik gitu. Ngeklik dan juga ada yang membeli sampai ya
2 juta sampai dengan 3 juta. Wow, gila. Itu bisa dicoba tuh ya buat teman-teman atau sobat LS yang baru terjun di dunia TikTok, bisa cobain di TikTok affiliate ya. Yes, gitu. Jadi untuk mendapatkan sumber penghasilan untuk menjadi seorang content creator tuh lumayan banyak gitu ya. Dari endorsement juga bisa, kemudian juga dari affiliate juga bisa, dari live juga bisa banget. Itu sih sukanya bisa banyak dapat relasi, bisa mencoba hal yang baru, kemudian juga bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Wow, seru ya. Udah kita punya hobi jajan, kita bikin konten, dibayar lagi, dapat makan gratis lagi. Betul. Seru banget. Kalau dari tadi udah ngomongin sukanya, sekarang dukanya deh. Ada nggak sih? Dukanya pasti setiap profesi ada dong ya gitu. Kalau jadi seorang content creator dukanya sedikit sih. Yang pertama adalah ya kalau misalnya aku pribadi karena kuliner gitu ya udah mencoba banyak makanan yang tadinya berat badan tuh 40, 50, sekarang harus 60 kilo gitu ya. Dengan berat badan yang besar gitu ya, itu karena resikonya sih gitu. Ada lagi mungkin konten kreator di bidang kecantikan, skincare gitu. Ketika nyobain banyak skincare, mereview, ya wajahnya menjadi rusak dan lain sebagainya. Karena ganti-ganti gitu. Harus terima resiko lah gitu untuk menjadi seorang konten kreator tuh. Kalau misalnya lu mau jadi seorang konten kreator di bidang itu, ya berarti harus terima resikonya seperti apa. Mau jadi konten kreator yang kuliner, ya udah harus terima siap resiko kalau misalnya gendut ataupun misalnya sering sakit perut gara-gara nyobain seblak dan lain sebagainya gitu. Itu yang kedua adalah dukanya adalah kadang kekhawatiran sih, kekhawatiran konten itu tidak naik atau tidak FYP lah kalau istilahnya di TikTok gitu. Ya, itu salah satu dukanya. Kenapa? Karena kita sebagai konten kreator pasti punya tanggung jawab untuk promosi, apalagi pada saat sistem endorsement gitu. Gimana caranya nih gitu ya produk ini tuh bisa naik dengan konten yang kita buat. Karena kita udah punya tanggung jawab, kita udah dibayar sama si brand tersebut. Benar. Itu jadi tuntutan buat kita sendiri ya. Yes, gitu. Jadi ada kekhawatiran tersendiri ketika produk yang kita up kontennya tidak viral gitu. Itu mungkin ada kekhawatiran. Nah, tapi ya itu sebagai seorang konten kreator kita nggak boleh gitu ya. Maksudnya namanya menyerah ketika memang konten kita belum bisa naik atau bisa viral seviral yang lain. Nah, itu sih kurang lebihnya suka dukanya menjadi seorang content creator. Nah, Sobat LS, tadi kita udah denger dari perjalanan channel Melly Yasmin ini merintis TikToknya gitu, yang isinya tentang info kuliner dan lain sebagainya. Sukanya yang begitu menyenangkan walaupun ada resiko dukanya juga. Sekarang aku mau tanya tips and trick buat Sobat LS yang mau berkecimpung di dunia TikTok content creator, apa aja sih? Oke, tipsnya ini lebih, yang pertama ya, tipsnya adalah lebih ke pembuatan konten. Nah pasti nih kalau ada sesi pertanyaan selalu ada yang tanya, Kak gimana sih caranya bikin konten agar viral? Nah biasanya kalau di TikTok orang tuh pengennya FYP kan, pengennya viral gitu kan, pengen banyak yang lihat. Sama di Instagram juga sama, pengennya Reels itu banyak yang jangkau gitu, ribuan, ratusan. Mungkin ada satu tips yang membantu sobat luar sekolah semua ketika membuat konten. Yang pertama adalah kalau bikin konten, kuncinya 3 detik pertama yaitu yang menarik perhatian. Oh, jadi clickbait ya? Clickbait atau headline lah. Headline ya. Gitu. Gimana caranya 3 detik pertama itu agar menarik? Coba teman-teman gali apa sih sisi menariknya dari produk atau dari tempat atau dari makanan yang teman-teman coba untuk bikin konten gitu. Misalnya tempatnya, guys ada perosotan tertinggi se-Asia loh gitu. Jadi atau apa ya, kayak harus ngambil sesuatu yang menarik dari brand atau produk tersebut gitu. Iya gitu. Caranya itu 3 detik pertama agar headline itu menarik adalah cari sisi unik, sisi menarik. Tapi jangan ada unsur kebohongan gitu. Harus real, harus nyata. Jadi ketika orang itu nanti mencoba atau ke tempat itu, orang tuh kan nggak kapok, ini bohong konten kreatornya. Jadi timbullah tidak jujur ya. Iya gitu. Kita tuh harus membuat apa ya? Sebagai konten kreator yang bisa menginfluencer, harus menginfluencer dengan baik gitu, dimana kita tuh dapat kepercayaan yang utuh lah dari konsumen kita atau dari yang melihat gitu. Nah itu yang pertama. Kenapa sih harus 3 detik pertama itu menarik? Karena ya itu tadi, ketika 3 detik pertama itu dilihat, pasti kalau misalnya menarik ditontonlah sampai akhir. Nah konon katanya kalau di TikTok dari awal sampai akhir itu dilihat, nah pasti itu tuh bisa menjangkau lebih banyak lah
kontennya gitu. Jadi banyak orang yang lihat gitu. Kalau misalnya orang itu lihat dari awal sampai akhir, nggak cuman awal langsung di skip swipe. Nah itu dia kuncinya. Nah kalau masalah waktu, saya sih sepengalaman saya menjadi seorang konten kreator untuk mengupload itu tidak ada waktu tertentu gitu. Waktu ramenya kapan? Karena random ya, kalau TikTok Iya. tuh random. Jam siang, Kak, saya pernah upload jam 12 malam. Itu alhamdulillah gitu ya, maksudnya viral-viral aja kayak gitu. Balik lagi, itu dia harus menarik gitu, isi kontennya harus kreatif. Itu yang pertama, tips untuk membuat konten. Nah, yang kedua, tips secara pribadi, teman-teman, jangan lupa untuk selalu berinovasi dan juga kreatif. Nah, Gitu. Harus punya hal-hal barulah ketika mengonten gitu, dan juga harus kreatif. Nah, kemudian yang ketiga adalah update gitu. Update terhadap algoritma TikTok. Misalnya yang lagi hype adalah musik ini. kita bisa ikut, Iya, kita pakai musiknya. benar. Kita bisa ikuti gitu ya, ada tren apa bisa diikuti seperti itu. Nah, yang keempat adalah jadilah seorang konten kreator yang beda dari yang lain. Punya ciri khas ya. Punya ciri khas. Walaupun teman-teman semua ingin jadi seorang konten kreator kuliner atau skincare gitu ya, wah udah banyak nih, nggak apa-apa, konsep rezeki itu nggak gitu. Iya. Gitu. Kita bisa menjadi diri kita sendiri, yang penting kita punya apa ya, punya daya tarik tersendiri lah, punya ciri khas tersendiri gitu. Jadi nggak sama orang lain. Oh, Kamirsa nih terkenal karena konten-kontennya tuh VO-nya tuh kayak VO DBM gitu ya. Gitu ya, kayak Nini gitu. Wah, itu seru banget gitu. Nah, itu harus menjadi seorang konten kreator yang punya ciri khas, jadi punya pembeda gitu. Nah, itu dia tipsnya untuk menjadi seorang konten kreator. Oke, berarti tips yang pertama headline Ya, yang menarik di 3 menit awal ya. ya 3 detik. Oh, 3 detik awal, sorry, di 3 detik awal. Terus tips yang kedua, tadi tuh harus kreatif dan ya, inovatif. betul. Dan yang ketiga harus update dan punya ciri khas ya. Ya. Keempat maksudnya punya Iya. ciri khas. Pokoknya itu tadi udah dikasih tahu untuk teman-teman atau sobat LS yang sekarang sedang merintis atau ingin menjadi seorang konten kreator di TikTok, bisa ikutin langkah-langkah dari pengalamannya Kak Meli atau dengan channel TikToknya. @meliasmin. Nah, jadi buat teman-teman yang mau main ke Bandung, bingung misalkan mau nongkrong di mana, mau beli makanan apa, bisa langsung visit dan follow juga tentunya ya Boleh TikToknya banget. Meli Yasmin, karena di sana banyak rekomendasi-rekomendasi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Meli, banyak juga Kamirsa, sudah semoga membantu. Iya, makasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing bareng Sobat LS, bareng aku, bareng kita semua di sini. Makasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @luarsekolah supaya kamu gak ketinggalan info, dan subscribe channel ini supaya kamu dapat pemberitahuan ketika kita upload video baru. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.